dan Reksa Sekuritas mempersembahkan mode terbaru dari Brights. Brights Easy. Dengan mode yang lebih simpel dan anti ribet, makin memudahkan kamu dalam berinvestasi. Transaksi aman dan cepat dengan fitur biometric login. Dengan fitur transaksi yang handal, jual beli saham dan investasi jadi lebih easy. Tidak hanya dalam berinvestasi saham, Brights Easy juga terintegrasi dengan seluruh produk yang ada di aplikasi Brights, yaitu reksadana dan obligasi. Halo, seiring dengan komitmen BRI dan Reksa Sekuritas untuk menggaungkan investasi cerdas tanpa batas, serta terus berkembang menjadi perusahaan sekuritas terdepan, dalam era digitalisasi dan inovasi kami meluncurkan Brights Easy. Brights Easy adalah mode add-on pada aplikasi Brights yang lebih mudah digunakan, kekinian, simple, ramah pengguna, serta diperuntukkan untuk investor pemula atau newbie, terutama untuk milenial dan Gen Z. Kehadiran Brights Easy ini merupakan pelengkap Brights, namun dengan simple way akan lebih memudahkan investor pemula untuk belajar berinvestasi dengan cara yang lebih mudah. Kemudahan investasi dalam genggaman. Sat, semudah belanja online di mana saja dan kapan saja. Inovatif, kekinian, simple, stylish, fun, dan juga tentu easy. For your brighter financial future in easy way. Bright Easy. Easy, lebih simpel, mudah, kekinian, friendly. Ketik Brights di App Store atau Play Store kamu, klik icon berikut, download, dan mulai berinvestasi bersama BRI dan Reksa Sekuritas. Cara mengubah mode dari mode Pro ke Brights Easy atau sebaliknya. Pertama, kamu masuk terlebih dahulu ke aplikasi Brights. Kamu bisa langsung memilih untuk login dengan mode Easy atau mode Pro. Misalnya, login dengan mode Easy. Klik icon Easy, masukkan user ID dan password kamu. Klik login dan user juga bisa menyimpan username menggunakan fitur ingat user ID. Brights Easy juga menyediakan akses login cepat dengan biometric login. User dapat mengajukan lupa username dan mengganti password dengan fitur lupa user ID dan lupa password. Masukkan 6 digit PIN transaksi. Untuk mengganti mode dari Brights Easy ke mode Pro, klik icon setting pada bagian beranda di pojok kanan atas, pilih ubah ke mode Pro. Sebaliknya, untuk merubah mode dari Pro ke Easy, kamu tinggal klik icon menu di bagian kiri bawah, kemudian klik tombol switch berikut di bagian kanan atas. Gampang banget kan? Investasi saham, reksadana, dan obligasi jadi makin cepat dan mudah. For your brighter financial future in easy way. Oke, halo selamat sore Sobat Breeder dan Insan Brilian. Sebelumnya selamat tahun baru 2024. Ketemu lagi kita di EduFest, yaitu Education Series dari BRI dan Reksa Sekuritas. Nah, ini kayaknya di PPT-nya belum saya update yang masih Desember 2023. Oke, informasi Education Series ini menyajikan webinar reguler mulai dari perencanaan keuangan, kemudian juga pengenalan berbagai macam instrumen investasi yang ada di pasar modal dan juga penggunaan aplikasi dan beberapa fitur Bright sampai dengan metode analisis
untuk yang trading maupun investing ya. Semuanya disajikan dengan lengkap bersama tentunya bersama narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Nah, perkenalkan saya Cut Intan sebagai host yang akan bertugas pada sore kali ini. Nanti tentunya saya nggak sendiri, nanti ditemani oleh narasumber kita yaitu Kang Toto Andrianto ya. Nah, untuk EduFest sore kali ini kita akan membahas terkait Januari Efek ya. Mumpung ini momentumnya masih bulan Januari, awal tahun di 2024, nanti akan kita bahas terkait Januari Efek itu seperti apa. Nanti Kang Toto mungkin banyak berbagi apa informasi dan ilmu terkait Januari Efek gitu ya. Sebelum sesi dimulai, saya akan membacakan sedikit ya audience guidelines-nya terkait peraturan webinar pada hari ini. Diharapkan seluruh peserta nantinya mematuhi peraturan tersebut. Demi kelancaran bersama, untuk peserta bisa join menggunakan nama lengkap ya. Kemudian nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang mau disampaikan, itu bisa di kolom chat, atau kalau misalkan yang mau speak up langsung, bisa unmute aja mic-nya, bisa bertanya secara langsung. Kemudian juga menjaga ketertiban selama acara berlangsung ya. Kemudian juga dilarang merekam materi webinar untuk disebarluaskan. Oke, webinar sore kali ini kita bahas terkait Januari Efek dengan judulnya tadi ya, bersama narasumber kita, Kang Toto Andrianto. Mungkin sebelumnya saya sapa dulu nih Kang Toto Andrianto sebagai Bridge Advisor BRI Dana Reksa Sekuritas Cabang Bandung. Cek sound dulu, sudah ada Kang Toto? Ya, halo, selamat sore Mbak Intan dan sahabat Brider semua. Jelas, cukup jelas ya? Iya, sudah terdengar suaranya. Kita bahas terkait Oke. Januari Efek ya, Kang Toto ya, mumpung bulan Januari ini. Ya, betul, momentumnya pas juga. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, karena momentum ini kan datangnya setahun sekali nih. Jadi jangan sampai ketinggalan dan kita harus tahu apa itu fenomena Januari Efek ya. Oke, disebutnya fenomena ya. Ya, Siap. fenomena. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mungkin Kang Toto bisa berbagi layar ya Oke, bersama Sobat Breeders sore kali ini. Oke, silakan Kang Toto. oke, siap. Oh, sudah muncul ya, teman-teman ya. Baik, untuk kita langsung saja mungkin ya ke pembahasan untuk sore hari ini terkait dengan January Effect. Jadi kalau kita perhatikan ya, January Effect ini pengertian dasarnya nih teman-teman ya, konsep dasar dan latar belakang sendiri ya. Ini pengertian sederhananya yaitu kecenderungan ya mengalami kenaikan pada bulan Januari. Jadi nggak cuma bulan Januari, ada nanti fenomena-fenomena lain, tetapi pada dasarnya fenomena ini muncul ketika di bulan Januari. Ya, pastinya di hanya bulan Januari setiap tahunnya. Dia ada setiap tahun kita bisa cek data ya dan lain-lain itu saham ya, harga saham itu cenderung naik ya di bulan Januari. Jadi fenomena ini umumnya terkait perilaku investor ya di akhir tahun dan awal tahun ya. Di akhir tahun kemarin 2023 ya di Desember juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya Bapak Ibu ya atau teman-teman ya. Nah, ini dilanjutkan di bulan Januari. Nah, teori ini pertama kali diteliti oleh seorang bankir ya. Seorang bankir bernama Sidney B. Weichel ya, pada tahun 1942 nih ya. Dan ia melakukan sebuah observasi nih, mengenai January Effect. Jadi dia sampel maupun datanya itu ya, itu kinerja saham pada bulan Januari setiap tahunnya ya. Ya, jadi cukup panjang nih teman-teman ya kalau kita lihat dari tahun 1925 ya teman-teman ya. 1925. Jadi ini cukup lama datanya, cukup panjang dan ini polanya itu terjadi kenaikan ya. Ya. Jadi Watchell ini menemukan bahwa saham-saham middle cap and small cap itu mengalami kinerja yang positif sebelum pertengahan Januari. Artinya sebelum pertengahan Januari ya. Bahkan bisa mengungguli saham-saham big cap ya. Big cap atau big capitalization ya.
Nah, setelah ia meneliti lebih dalam, ditemukan pola ini terjadi sejak 1925. Artinya udah cukup lama ya datanya ya. Jadi mudah-mudahan di tahun ini, di awal tahun 2024 ini, pola tersebut bisa kembali terulang ya. Nanti coba kita lihat data terakhirnya ya teman-teman ya. Nah, selain itu nih teman-teman ya, tadi sudah saya sedikit singgung bahwa fenomena-fenomena itu nggak cuma ada January Effect. Jadi kalau kita breakdown kembali nih dalam 1 tahun, itu kalau tidak salah ya, atau tidak kurang lebih itu ada 6 fenomena nih teman-teman. Ya, atau mungkin ada yang lain boleh tambahkan ya. Tapi fenomena-fenomena ini secara umum ada berdasarkan teori dan juga berdasarkan data historical. Artinya kejadian ini tidak hanya terulang sekali 2 kali, tapi sudah cukup banyak ya. Yang kedua adalah sell in May, go away. Artinya ini kita jual di bulan Mei ya. Nah itu kecenderungan nanti akan turun. Biasanya setelah Maret ya, itu dividen udah selesai ya. Dividen bank-bank besar ataupun BUMN itu biasanya di awal-awal pertengahan ya, di kuartal 1 ini dia membagikan dividen ya. Nah ini nanti biasanya saham atau di bulan-bulan ini terjadi koreksi ya. Setelah mengalami kenaikan dari akhir tahun sampai awal tahun itu. Nah yang ketiga adalah Halloween effect ya. Halloween effect ini juga perlu kita ketahui ya. Ini juga biasanya mengalami tekanan penjualan nih, termasuk sampai nanti di Novemberain ya. Dan yang kelima adalah window dressing, yaitu akhir dari kuartal 4 nih teman-teman ya. Nanti dilanjutkan oleh Santa Claus Rally di akhir Desember kemarin teman-teman ya. Nah, fenomena-fenomena ini perlu kita ketahui ya teman-teman agar strategi trading kita itu tidak salah gitu. Jadi minimum kita tahu oh ada fenomena seperti ini. Maka ketika terjadi teman-teman tahu apa yang harus lakukan. Mungkin ketika sell in May kita juga jualan ya teman-teman ya. Nanti masuk lagi mungkin kalau yang mau investasi ya itu di bulan November ataupun ketika teman-teman punya portofolio banyak ya di bulan Maret dan Mei ini kita kurangi portofolionya, pilih mungkin yang saham-saham yang secara laporan keuangannya bagus kita hold, yang kurung, yang jelek ya kinerja 2023-nya kita jual gitu. Nah itu bisa untuk rebalancing ya teman-teman ya. Nah yang perlu kita cek lagi sebetulnya nggak cuma 6 ini, tapi yang paling penting bagi investor ataupun trader ya, yang pertama adalah musim laporan keuangan kuartalan. Ini pasti ya, karena ini menunjukkan kinerja perusahaan gitu per kuartal. Nah, nanti kuartal 4 ataupun full year itu biasanya akan muncul di bulan Februari, Maret, ya April ya teman-teman. Itu di situ keluar semua laporan keuangan. Nah, itu bisa kita cermati mana yang perlu kita hold, mana yang perlu kita jual ya teman-teman ya. Yang kedua adalah dividen payment ya. Nah, ini penting bagi kita ya. Jadi ketika ada momen dividen itu perlu kita ketahui berapa besaran dan mungkin dampaknya ya terhadap harga saham tersebut. Yang ketiga data ekonomi atau meeting bank sentral. Nah, ini juga sangat penting. Jadi kaitan dengan data ekonomi ya, salah satunya The Fed ya. Dalam hal ini ketika ekonomi dunia lagi tinggi suku bunganya, apa yang harus kita lakukan? Nanti ketika udah mulai turun juga apa yang harus kita lakukan itu kita strateginya sangat berbeda. Nah, yang keempat adalah aksi korporasi seperti right issue, tender offer, ya, merger dan akuisisi serta buyback. Nah, aksi korporasi ini juga teman-teman perlu update ya. Biasanya tuh ada notif tuh di corporate action ya di aplikasi kita. Nah, teman-teman bisa cek di situ saham kita ini lagi melakukan aksi korporasi apa. Minimal RUPS lah ya setiap tahun gitu kan. Ada yang setahun 2 kali ya kita kan untuk RUPS nih teman-teman. Jadi ini kita tahu nih perkembangan perusahaan investasi yang kita tanamkan uang kita di perusahaan tersebut ya. Nah, yang kelima adalah siklus 4 sampai 10 tahun. Yaitu dalam hal ini bisa
Biasanya komoditas ya teman-teman ya. Komoditas booming gitu ya. Termasuk juga properti nih. Nah, properti nih belum terlihat ya ada kenaikan signifikan. Nah, nanti bisa kita korek nih kira-kira kapan timing yang tepat nih buat investasi di sektor properti, mining, dan juga umumnya IHSG sendiri ya teman-teman. Jadi ada siklus tertentu dan nanti coba kita bahas lebih dalam ya. Sampai sini teman-teman jelas ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi Januari Efek nih teman-teman ya. Jadi kenapa terjadi Januari Efek ini? Yang pertama adalah saham-saham yang dijual di akhir tahun itu dibeli oleh MI ya. Jadi MI ini cenderung ya ataupun mayoritas itu eh, long term maupun middle term ya untuk investasinya. Jadi kalau teman-teman beli reksadana itu biasanya kan untuk jangka menengah ya teman-teman sampai jangka panjang. Sama juga, jadi manajer investasi ini kan mengelola dana yang besar ya teman-teman ya. Jadi ketika mereka jual di akhir tahun dan beli ya, ini sangat berpengaruh terhadap harga saham itu sendiri teman-teman. Nah ini perlu kita ketahui ya bahwa pola manajer investasi ini seperti itu. Nah yang kedua adalah investor yang memperoleh bonus akhir tahun membeli beberapa saham sehingga mengalami kenaikan harga. Nah, fenomena ini sangat terasa ya teman-teman, mungkin yang bekerja di sektor keuangan maupun di sektor yang lain itu akhir tahun itu biasanya ada bonus ya, bonus akhir tahun yang dibayarkan oleh perusahaan ya. Nah, bonus-bonus ini berbentuk uang dan akhirnya mereka bingung untuk masukkan ke instrumen mana. Salah satunya mungkin ke saham ya teman-teman. Jadi di Januari ini uang itu udah pada turun atau cair, termasuk juga PNS ya teman-teman ya. Nah itu mereka masukin sebagian ke saham ya. Nah sehingga mengalami kenaikan harga gitu. Nah itu faktor yang kedua ya. Sedangkan yang ketiga, ini pada akhir tahun investor melakukan penjualan saham ya untuk mengurangi pajak dan berimbas kepada harga saham yang kecenderungan turun. Namun banyak juga yang membeli kembali di awal tahun ya. Nah itu. Jadi teman-teman ada perusahaan sebagai perusahaan untuk mengurangi pajak tertentu ya sehingga dia mengurangi portofolio asetnya termasuk di sini saham ya mereka di akhir tahun jual sahamnya. Nah nanti di awal tahun atau Januari mereka masuk kembali ataupun juga yang mempunyai dana margin ya dana margin juga ini untuk tutup tahun nih saya kurangi dulu nih dana margin saya mereka akhirnya jualan ya. Nanti di awal tahun mereka masuk lagi gitu. Itu untuk menghindari pajak ya teman-teman ya. Nah yang keempat adalah optimisme investor terhadap prospek di tahun baru. Nah untuk Outlook 2024 ini sudah sangat banyak ya teman-teman dirilis dari tim riset maupun dari luar ya. Dan kecenderungan orang akan sama di optimisme tersebut, maka pasar mengapresiasi untuk banyaknya beli jadi sehingga mengalami kenaikan ya. Nah, akhir tahun ini impresif sekali ya untuk kenaikan IHSG beberapa sekuritas menargetkan yang cukup tinggi sampai level 8.000 ya. Jadi optimisme itu akan terus timbul maka saham maupun harga saham itu sendiri akan mengalami kenaikan. Ya. Jadi faktor-faktor inilah yang akan mempengaruhi Januari Efek nih teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman silakan nih kalau ada usulan kira-kira faktor apa lagi boleh ditambahkan ya. Nah, faktor pendukungnya ya. Ini pengaruh besar nih. Yang pertama adalah pengaruh pajak ya. Bagaimana perubahan dalam peraturan pajak dapat mengaruhi fenomena ini. Ya artinya ketika 2024 itu banyak aturan yang baru nih teman-teman. Kalau teman-teman masih belum ketahui ya bahwa ketika awal tahun itu beberapa peraturan yang sebelumnya itu ada direvisi maupun ada peraturan yang baru. Ini contohnya yang sering ya terjadi itu adalah pajak salah satunya adalah pajak rokok ya. Pajak rokok itu mengalami kenaikan 10%. Dan itu ketika mereka melakukan adjustment itu, maka harga rokok itu akan mulai kenaikan sehingga ini berdampak terhadap harga dari saham-saham rokok. Itu contoh ya teman-teman ya. Ataupun juga ada di sini salah satunya yaitu
capital gain tax ya. Jadi pada tahun 2020 itu pemerintah melonggarkan aturan pajak ya terkait dividen. Nah, ini sangat penting ya, termasuk nanti di sini ya pajak dividen ya. Jadi kita pemerintah menolakkan ya pajak dividen yang biasanya diterapkan pada perusahaan ataupun di sekuritas ya teman-teman ya. Nah, ini tidak untuk sampai berapa tahun ke depan ini. Nah, ini berdampak pada pembelian saham yang terus ya. Artinya uang itu akan terus diinvestasikan kembali maupun ada juga yang diambil. Nah, ini pasti akan berpengaruh nih teman-teman ya, gitu. Terus yang kedua adalah loss harvesting. Loss harvesting ya teman-teman ya. Itu peraturan yang mengizinkan di akhir tahun di mana investor dapat menjual saham yang mengalami kerugian ya, sehingga mengurangi pajak atas keuntungan. Itu juga sama ya. Jadi pengaruh pajak ini bisa mendukung adanya fenomena January Effect. Nah, yang keempat adalah pengaruh aturan pajak investasi pasif. Dalam hal ini, perubahan aturan pajak terkait investasi pasif dapat di sini ya mempengaruhi strategi dana investasi individu yang memiliki saham untuk jangka panjang. Jadi aturan pajak sekali lagi ini pasti akan berpengaruh ya. Karena diterapkannya di awal tahun. Contohnya juga ada pajak yang terbaru adalah pajak rokok elektrik ya. Yang sebelumnya nggak ada, ini kita diterapkan 10%. Nah, ini bisa berdampak terhadap penjualan dan permintaan ya teman-teman. Nah, faktor pendukungnya selain pajak apalagi di sini peran investor institusional. Artinya investor di sini kan ada yang individu ya. Kalau kita mungkin kebanyakan di sini retail atau individu ya. Tapi ada juga investor institusi. Nah, institusi ini contohnya adalah dana pensiun dan institusi perusahaan itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, ketika mereka melakukan yang namanya realokasi portofolio, maka mereka akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga saham itu sendiri. Kita tahu dana pensiun yang diraup oleh bank maupun institusi itu sangat besar ya teman-teman ya. Bisa dicek di BI maupun di yang lain data-data OJK itu dana pensiun yang dikumpulkan ya itu cukup besar. Maka ketika mereka merelokasi portofolio atau merebalancing portofolio di awal tahun, maka ini akan berdampak ya. Nah, mungkin mereka mulai membelikan produk baru maupun masuk ke beberapa instrumen saham seperti itu, maka harganya akan naik. Terus ini pasti berdampak juga terhadap volume perdagangan yang tinggi ya. Jadi investor institusional itu seperti dana pensiun seringkali memiliki kekuatan finansial yang signifikan. Pasti ya uangnya sangat besar ya. Sehingga ini akan mendorong volume perdagangan yang meningkat pada bulan Januari gitu. Terus pengaruh sentimen pasar ya. Ini tindakan investor institusional dapat mempengaruhi sentimen secara keseluruhan nih. Jika institusi besar terlihat membuka posisi baru, artinya mereka masuk ke saham tertentu. Nah, ini dapat menciptakan efek domino di pasar. Artinya retail itu akan berbondong-bondong biasanya follower ya. Ya, katakan FOMO lah gitu ya teman-teman ya. Maka akan terlihat mengalami kenaikan. Juga kita terlihat ya di bulan Desember ini dari mulai kalau nggak salah Oktober ya, IHSG mengalami trend up yang cukup panjang atau cukup cepat ya teman-teman ya, menguat ya dari 6.600 sampai di 7.000 saat ini ya, 7.300. Itu dia mengalami kenaikan 700 poin ya. Ini cukup besar ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga ini yang keempat ini efek portofolio sektor ya. Nah, investor institusi itu juga mempengaruhi sektor-sektor tertentu. Jadi kan mereka melihat nih outlook 2024 kira-kira sektor apa nih yang menarik ya. Nah, mereka rebalancing di situ sehingga mengakibatkan tren dan ataupun volatilitas di sektor tertentu itu meningkat ya, teman-teman ya. Gitu. Biasanya di bulan Januari ini kita ada resolusi baru nih bahwa minimum kita dari sektor EBT kita pindah nih ke sektor yang lain seperti itu ya teman-teman ya. Nah, maka mereka akan mengalokasikan dana yang cukup besar untuk masuk ke sektor tertentu. Nah, yang kelima adalah ketahanan pasar ya. Aksi investor institusional ini
dapat memberikan ketahanan pada pasar. Ya, jika mereka menunjukkan kepercayaan prospek ekonomi, ini dapat menciptakan positif ya untuk Januari Effect gitu. Nah, sehingga ini bisa terlihat nih ya teman-teman ya, ketika ada outlook yang bagus nih 2024 ya, mudah-mudahan ekonomi maupun keamanan kita cukup stabil, maka saya rasa Januari Effect ini bisa terlihat nih teman-teman ya, dari sekarang maupun nanti sampai minimum sampai akhir Januari teman-teman ya. Nah, ini terlihat data ya teman-teman ya. Ini 10 tahun terakhir. Jadi kalau kita lihat data, ini data saya nggak bohong ya teman-teman ya. Jadi data berdasarkan data. Nah, ini Januari ini rata-rata mengalami kenaikan ya. Dalam 10 tahun itu dia menguat 7 kali, yang turun 4 kali ya. Jadi probabilitas untuk menguatnya di bulan Januari ini adalah totalnya 64%, teman-teman ya. Memang di awal Januari 2023 ini ada koreksi ya. Tapi 2022 juga ini menguat ya. Dan 2019 menguat ya. Kita tahu 2019 ini menguat cukup signifikan. Itu ada Pilpres juga ya. Dan saat ini kita pas ya 2024 itu ada Pilpres juga. Jadi optimis ya. Ini masih ada potensi up untuk mengalami penguatan yang tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya yaitu 5%. Ya mudah-mudahan tahun ini di Januari juga bisa mengalami kenaikan yang signifikan ya teman-teman ya. Tapi secara data rata-rata itu probabilitasnya menguat 64%. Nah, Februari gimana? Februari juga sama ya. Ini masih mengalami penguatan 73%, malah lebih besar. Maret juga sama, April. Nah, Mei ini meremah ya. Mei ini rata-rata mengalami pelemahan ya. Juni menguat dan September serta November ini mengalami pelemahan. Dari yang paling besar ini adalah terlihat di bulan Desember. Nah, kita tahu Desember ini ada Santa Claus Rally ya, teman-teman ya. Nah, ini terlihat kemarin juga IISG mengalami penguatan yang cukup signifikan ya. Nah, ini fenomena-fenomena ataupun Januari Effect yang perlu kita ketahui ya, teman-teman ya. Jadi eh, kita bisa cermati bahwa momen kapan kita harus buy dan kapan kita harus jualan, ini bisa kita lihat dari data ini, teman-teman. Nah, ini salah satu contoh ya saham Januari Effect terlihat di saham yang namanya Cepin ya, teman-teman ya. Cepin ini sektor ayam-ayam ya, teman-teman ya, produksi ayam. Jadi saham Cepin ini memiliki probabilitas kenaikan tinggi ya, yaitu sebesar 91% di bulan Januari selama 10 tahun terakhir ya, dengan rata-rata kenaikan ini sebesar 7,19% atau kurang lebih 7% ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nih kalau mau trading nih saham Cepin boleh nih. Saham Cepin sekarang berapa ya teman-teman ya? Boleh di komen dong. Oke ya, Cepin 4.970 ya. Ini melemah 1% nih teman-teman ya. Apakah nanti bagus nih sektornya, apakah tidak nih teman-teman, bisa cek juga ya. Jadi Cepin saat ini 4.970. Coba nanti kita cek ya di akhir Januari kira-kira dia mengalami penguatan atau tidak. Tapi secara umum ini dari 11 kali ya, ini 10 kalinya dia menguat ya. Dan satu kali saja 2021 dia mengalami pelemahan ya. Jadi probabilitasnya sangat tinggi nih saham ini gitu ya. Ternyata bulan berikutnya malah merah 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 ya. Jadi teman-teman perlu cek juga seasonal dari saham-saham tertentu ya, yang perlu yang teman-teman punya nih teman-teman. Oke. Oke ya, kita lanjut nih teman-teman. Ada saham Bank Mandiri ya di sektor banking nih teman-teman ya. Nah, banking saya kira menarik ya teman-teman. Salah satunya nih Bank Mandiri ya. Bank Mandiri ternyata 82% ya, di bulan Januari itu mengalami kenaikan. Kenaikan rata-ratanya yaitu 3,1% nih teman-teman. Nah, boleh nih teman-teman yang mau beli saham Bank Mandiri, ini ada probabilitas 3% ya untuk mengalami penguatan.
Saat ini Bank Mandiri berada di level 6.125 ya, 6.125. Nih nanti kita cek ya teman-teman ya. Dan ini juga menarik juga, Bank Mandiri IPS-nya cukup besar ya teman-teman ya. Maka saya kira ya masih cukup optimis untuk lanjut menguat nih untuk Bank Mandiri ya. Dan dia rata-rata juga mengalami penguatan sepanjang bulan ya. Mungkin rata-ratanya di sini Mei Juni ini mengalami pelemahan, serta September dan November ini yang mengalami koreksi ya teman-teman ya. Nah, sektor pilihan Januari Efek ini apa? Sebetulnya kalau kita riset atau berdasarkan outlook yang ada nih teman-teman, sebelum kita memilih saham yang perlu kita sharing atau capture lagi adalah sektornya dulu ya. Jadi kita lihat dari sisi suku bunga, bahwa suku bunga kita saat ini cukup tinggi ya di 6%. Nah, nanti ada probabilitas untuk mengalami penurunan yaitu di kuartal 2 ya teman-teman ya. Maka sektor apa nih yang oke? Berarti banking kayaknya masih oke ya teman-teman ya. Terus dari sisi pertumbuhan ekonomi apakah baik atau tidak? Nah, saya kira ekonomi 2023 ini cukup bagus ya, walaupun struggle untuk dunianya. Nah, mungkin 2024 juga tidak terlalu jauh ya dari sisi outlook-nya. Maka sektor apa nih yang oke gitu kan? Terus inflasi saya kira cukup rendah ya. Sepanjang tahun kita hanya inflasi 2,6% rata-rata. Dan ini paling rendah ya teman-teman ya. Tahun kemarin itu 5,2%. Maka inflasi 2023 ini cukup rendah. Nah, maka sektor apa yang perlu kita cermati di sini? Mungkin yang perlu saya simpulkan yaitu sektor keuangan ya. Sektor keuangan khususnya subsektornya yaitu ada banking, asuransi, leasing, digital bank, investment banking. Ini subsektor yang perlu teman-teman catat ya. Artinya mau nggak mau gitu bahwa sektor ini saya kira yang akan leading gitu. Karena apa? Karena dari sisi faktor makro itu mendukung ya. Dan juga terlihat dari sisi kinerja ya. Kinerja di sektor keuangan ini lagi all time high untuk labanya ya. Jadi Big Bang kita kalau kita Big Bang itu juga all time high labanya. Jadi mau tidak mau kita harus ada portofolio di sektor keuangan ya teman-teman ya. Nah, nanti tinggal cek nih subsektor banking apa nih sahamnya gitu ya, ABC gitu. Asuransi kira-kira apa, leasing apa, digital bank apa gitu ya. Jadi teman-teman harus cari satu minimal atau dua ya saham di subsektor tersebut agar kita ketika invest nih yakin nih saham ini bagus gitu dan kita nggak salah ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu sektor teknologi ya. Ini sektor teknologi saya kira masih cukup hmm, menarik. Di sini langsung dicantumkan Goto ya teman-teman. Sebetulnya ini disclaimer on juga semuanya, tapi nggak apa-apa. Karena tadi ya faktor suku bunga, bahwa suku bunga ini kuartal 2 ini kemungkinan akan mulai turun ya. Sampai akhir 2024 itu kemungkinan akan melakukan pemangkasan terutama di Amerika itu 100 basis poin. Artinya ada penurunan yang cukup signifikan. Maka sektor teknologi biasanya akan menarik ya itu karena suku bunga mulai turun seperti itu. Nah, nanti ketika sudah di dasar likuiditas bagus, maka teknologi pasti akan terbang gitu. Selanjutnya mungkin sektor EBT ya, energi baru terbarukan. Ini teman-teman perlu dicatat juga bahwa kita sudah mulai ke green energy, maka sektor EBT ini perlu kita juga cermati ya. Jadi semakin ke sini climate change semakin terasa, maka perubahan iklim pasti akan mengubah pandangan kita untuk semakin green energy. Maka sektor saham-saham ini saya kira akan menjadi pilihan mungkin ya masih di 2024. Tapi tidak seheboh mungkin di 2023 ya teman-teman. Seperti itu. Ataupun ada yang menambahkan boleh ya teman-teman ya. Open mic boleh nih teman-teman. Kira-kira sektor apa untuk 2024 ya. Pada dasarnya kita harus fokus ke kinerja ya. Kinerja perusahaan yang kita pegang itu
2023 ini bagaimana? Apakah dia turun, stagnan, atau menguat ya? Dan pesaingnya seperti apa? Apakah sama seperti yang perusahaan yang kita pegang seperti itu? Ya, ini contoh dari teman-teman ya. Saya stop share dulu. Ini ada beberapa riset yang kita keluarkan yang saya kira menarik sekali ya teman-teman ya. Termasuk di sini adalah banking ya. Ini saya sudah share ya untuk PowerPoint ini di grup. Silakan teman-teman disimak ya. Yang pertama adalah sektor keuangan, khususnya subsektor banking. Bahwa di sini bank itu adalah statusnya ya, kita adalah overweight. Bahwa maintenance dan artinya teman-teman hold ya, hold untuk saham ini yang belum masuk tunggu agak koreksi. Nanti ketika ada koreksi di bank-bank ini teman-teman bisa lakukan akumulasi buy. Ini stabil meski terjadi turbulensi ya untuk bank ya. Jadi di sini salah satunya BNI memiliki exposure tertinggi pada kontraktor BUMN sebesar 2,4 ya, disusul Bank BRI, Bank Mandiri masing-masing sebesar 1,4. Artinya nih exposure tertinggi karena kontraktor BUMN ya. Jadi teman-teman kan kita tahu BUMN karya nih lagi ada default terkait utangnya dia, maka ini mengalami turbulensi khususnya di Bank BNI ini yang paling besar ya, exposure-nya 2,4%. Nah, dampak terhadap probabilitas hanya akan kecil karena bank akan merelokasikan kelebihan dana mereka dari sektor lain untuk mengisi kesenjangan tersebut ya. Yaitu. Jadi analis kita dalam hal ini banking ini masih cukup stabil ya teman-teman ya. Nah, yang perlu kita ketahui atau perlu kita catat adalah ini potensi kredit macet ya dari beberapa kontraktor BUMN ya. Kita tahu kontraktor BUMN ada beberapa ya teman-teman ya. Waskita, Adi, PT PP, dan Hutama Karya. Dari 4 yang go public ini, ya teman-teman, yang paling parah sebetulnya Waskita, ya, disusul WK, Adi, dan PT PP. Nah, exposure ini pasti akan berpengaruh terhadap nanti ya kredit macetnya gitu. Kalau sampai tidak ada dana yang masuk dari pemerintah. Nah, maka hanya itu yang perlu kita ketahui kredit macet ini ya. Dari tim analis kita masih itu cukup optimis nih mempertahankan overweight untuk pertumbuhan pendapatan yang layak dari prospek makro yang baik juga cukup bagus ya. Ini kita ada BCA dan Bank Mandiri untuk pilihan utama. BCA dan Mandiri ya teman-teman ya. Karena tadi dia sedikit ataupun BCA ya sama sekali mungkin tidak ada eh, exposure kepada kontraktor BUMN. Jadi kredit macetnya itu sangat kecil mungkin teman-teman ya. Nah, ini untuk banking khususnya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman di sini bank sendiri adalah cakupan lebih ya waskita ya teman-teman ya. Ini bisa dibaca langsung, tetapi kalau kita simak adalah kontraktor BUMN ini sebetulnya yang paling riskan adalah waskita dan Wika ya. Itu beberapa coverage-nya cukup besar, yaitu 71 sampai 82% nih. Nah, jadi waskita dan Wika ini rencananya juga mau ada right issue ya, karena untuk menutup kekurangan dana ataupun hutang yang mereka keluarkan ya teman-teman ya. Nah, ini sebetulnya menjadi perhatian utama, maka kita asumsikan lebih fokus mungkin di sini untuk bankingnya adalah BCA ya, sebagai pilihan utama. Meskipun dia ada perlambatan pertumbuhan ya, 8 menjadi 8% yang dari 21% ya, kami tetap overweight terhadap bank mengingat pertumbuhan pendapatan mereka yang layak nih teman-teman. Itu ya. Ya, selanjutnya di sini juga kalau kita bandingkan ya beberapa exposure yang cukup besar nih teman-teman. Ternyata yang paling besar adalah Bank BNI ya, kedua BRI. Lihat kredit macetnya teman-teman ya. Tapi kalau lihat BRI di sini walaupun dia 1,5 ya, tapi exposure buat Wika dan Waskitanya cukup kecil yaitu 0,6 ya.
Sedangkan Bank Mandiri dari 1,4% itu exposure buat BUMN karyanya itu khususnya Wika dan Waskita itu 0,8. Nah, sedangkan BNI ini cukup besar nih teman-teman. Jadi perlu kita ketahui kredit macet ini muncul ya ketika perusahaan yang kita pinjamkan itu tidak bisa membayar, gitu ya teman-teman. Nah, maka semakin besar exposure tersebut, maka ada kemungkinan kredit macetnya juga semakin besar. Nah, ini pasti akan menggerus yang namanya laba. Itu secara teori teman-teman ya. Nah, daripada Big Bang di sini, teman, kalau kita perhatikan berarti BCA yang nol ya teman-teman ya. BCA yang nol ini dari 3 BUMN, BRI, Mandiri, dan BNI terlihat juga cukup bagus ya teman-teman. Semuanya cukup terjaga, tapi perlu kita ketahui kalau kreditnya makin banyak, maka perlu kita asumsikan adanya resiko dari kredit macet tersebut. Ya, ini teman-teman bisa baca langsung ya, itu secara umum. Terus satu lagi nih teman-teman, saya ingin share juga. Sorry, tadi ya. Itu kaitan dengan saham pilihan ya, saham pilihan yang telah diluncurkan ataupun di-share oleh tim riset kita. Jadi tim riset kita sudah search kira-kira saham apa yang potensially. Nah, secara umum dari sisi makro itu cukup stabil ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir bahwa kita akan terjadi resesi dan lain-lain, itu saya kira jauh ya teman-teman ya. Jadi ekonomi kita cukup bagus, inflasi kita bagus, defisit APBN juga kita rendah ya. PMI manufaktur kita juga berjalan lancar. Artinya indikator-indikator ini sesuai dengan harapan, maka saya kira ekonomi kita akan berjalan dengan baik ya. Dan otomatis mesin ekonomi kita jalan, sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek ini juga merasakan yang namanya cuan ataupun laba dari kegiatan operasional mereka ya teman-teman. Seperti itu. Nah, beberapa saham yang perlu kita cermati di sini ya, 3 Januari di sini teman-teman. Yang pertama adalah TPIA, ya, kodenya atau sahamnya Chandra Asri Petrochemical. Terus ada Pigio, Mavi, PTPP, ASA, BBYB, Adaro, BRPT, Doid, dan UNTR. Ya, price di tanggal 2 ya, ini menunjukkan cukup meningkat ya. Nah, secara mon-umon untuk TPIA ini mengalami penguatan cukup signifikan ya, hampir 100% loh ini saham TPIA ya. Year to date dia menguat 8,6. Jadi kita masih rekomendasikan buy di sini ya. Nah, dari saham-saham ini teman-teman ada komen nggak? Ada yang punya sahamnya apa? Nah, TPIA, PGO, MAPI, PTPP, ASA, BBJB, Adaro, BRPT, DOI, dan UNTR. Nah, ini rekomendasikannya buy. Tapi kalau secara umum ini kita rekomendasikan untuk swing ya. Swing maupun long term teman-teman. Jadi untuk trading ya teman-teman perlu screening ataupun lihat yang kita rekomendasikan untuk harian. Ini untuk yang leader ya, sedangkan yang laggard ini ada SCMA, Mika, Buka, Sido, MTEL, Pewon, SSIA, MTDL, dan DSNG. Ya, saya kira ini sektor-sektor yang sudah perwakilan dari beberapa sektor ya. Untuk SCMA, media, mitra keluarga karya sehat atau Mika ini dari sisi farmasi maupun rumah sakit ya. Bukalapak dari teknologi, Sido dari consumer, MTEL ini dari sektor telekomunikasi maupun infrastruktur, Pewon dari properti, SSIA dari infrastruktur, SSSM ya dari CPO, ya MTDL mungkin dari elektronik. Ya, artinya teman-teman di setiap sektor harus punya saham andalan. Nah, di sini kita rekomendasikan saham-saham ini ya. Nah, di sini ada yang buy, ada yang hold, maka teman-teman perlu cek kembali ya sesuai dengan nanti ekspektasi kinerja mereka ya. Baik, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Cut ya untuk diskusi mungkin teman-teman.
Oke, baik. Terima kasih nih Kang Toto atas penjelasannya terkait January Effect dan tadi ada pemaparan terkait riset-riset dari BRI dan Reksa Sekuritas juga ya. Tadi kita udah bahas banyak terkait January Effect, bagaimana konsepnya, kemudian latar belakangnya, juga ternyata ada faktor-faktornya juga yang mempengaruhi January Effect tersebut ya. Hmm. Dan juga ada faktor-faktor pendukung dari January Effect-nya sendiri ya. Dan banyak tadi udah dibahas oleh Kang Toto dan sampai juga berdasarkan data historis 10 tahun ya. Jadi kita bisa melihat ternyata memang fenomena January Effect ini probabilitasnya itu mencapai lebih dari 64%. Nah, momentum kita bisa mengamati walaupun hari ini kalau kita lihat IHSG agak-agak merah ya, tapi Ya. bisa nanti kita melihat bersama dari hasil-hasil research tadi gitu ya, kita bisa cek bersama saham-saham apa nih yang berpotensi untuk January Effect. Oke, mungkin kita lanjut lagi nih Kang Toto, karena Mm-mm. pemaparannya selesai, kita masuk ke sesi tanya jawab. Beberapa sudah ada yang bertanya terkait fenomena nih Kang Toto. Mm-mm. Tadi mungkin kalau awal tahun itu pasti diawali dengan January Effect, tapi tadi juga disempatkan terkait Halloween Effect gitu ya. Mulai bulan apa dan sampai bulan berapa nih kira-kira untuk range ketika ada fenomena Halloween Effect. Kalau dilihat Halloween itu biasanya di bulan bulan apa? Bulan apa Oke, ya? Halloween itu bulan Oktober ya? Oktober, ya. Ya, ini mungkin langsung saja ya kita ke data. Sebentar saya coba share dulu. Composite ya. Oke ya. Belum kelihatan ya. Saya coba share screen dulu. Kita melihat data chat ya teman-teman ya, karena saya nggak mau berasumsi. Ini kita langsung lihat ke chat. Nah, tadi pertanyaannya bagus ya. Halloween. Halloween itu fenomena apa sih? Jadi mereka biasanya ya kalau cerita sejarahnya cukup panjang ya. Tapi kalau yang saya ingat tuh di bulan Oktober lah ya. Di bulan Oktober. Itu tepatnya mungkin 31 Oktober ya teman-teman ya. Kalau lihat di Google. Nah, di bulan Oktober ini juga kalau kita lihat data terakhir ya, IHSG itu berada di mengalami ataupun mengalami pelemahan ya. Nah, ini 4 Oktober sampai dengan akhir Oktober, yaitu di 30 Oktober, itu mengalami pelemahan yang cukup signifikan ya. Dari 6.900 dia turun ke 6.600 ya, ataupun 6.700 nih teman-teman launya ya. Nah, maka IHSG sendiri ini mengalami pelemahan di momen itu. Nah, fenomena Halloween ini juga mungkin sama ya dengan ada yang di Amerika. Mungkin S&P, eh, SPX coba ya. Nah, dengan di Amerika coba kayak gimana. Nah, Oktober juga sama nih. Mungkin ada rebound ya di pertengahan Oktober. Ternyata sampai akhir Oktober itu justru low-nya dari pergerakan SPX ya atau S&P 500 Index nih teman-teman ya. SPX ini terlihat juga low-nya berada di bulan Oktobernya. Berarti fenomena Oktober ini kecenderungan mengalami pelemahan ya teman-teman ya. Jadi perlu kita ketahui untuk di bulan Oktober ini justru waktunya buat kita belanja ya. Belanja nanti dipanen di bulan Desember maupun Januari ini gitu teman-teman. Nah, maksudnya untuk fenomena Halloween ini secara umum datanya emang seperti itu. Ada mengalami pelemahan. Maka yang perlu kita cermati sebagai investor, apa yang harus dilakukan ketika ada fenomena tersebut, yaitu fenomena Halloween, gitu ya. Mungkin itu Mbak Intan. Oke, jadi kalau misalkan ingat Halloween gitu ya, agak-agak serem gimana gitu ya Iya, secara visual. Nah, mungkin ke market juga apa namanya
terjadi penurunan juga ya. Biasanya Mm-mm. dari sell in Mei itu udah mulai penurunan. Biasanya orang nggak beli lagi tuh sampai dengan bulan Oktober, September, Oktober terjadi penurunan, baru nanti coba masuk lagi buat taking profitnya di bulan Desember atau Januari. Oke, itu tadi pertanyaan dari Kak Agni Tarmuji, Kang Toto ya. Oh Kita iya. lanjut lagi pertanyaan dari Cildan, Kak Cildan, Pak, kenapa hanya middle dan low cap aja nih yang terpengaruh? Kemudian untuk implementasi contohnya seperti apa, Pak? Kita beli atau jual kalau misalkan ada fenomena di bulan Januari. Apakah saham-saham middle cap atau low cap saja atau Hmm. ada saham-saham lainnya juga yang terpengaruh nih, Kang Toto? Oke. Pertanyaannya bagus ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita Januari efek nih gitu kan, kita optimis nih di Januari ini mengalami kenaikan contohnya gitu ya. Nah, setelah itu kita bingung, kita mau beli saham apa gitu ya. Oke, di ternyata pas saya lihat data, oh saham di IHSG ini sekarang ada 900. Bayangkan teman-teman, dari 900 itu kita harus investasi dengan probabilitas saham itu menguat di bulan Januari. Nah, maka kita harus screening ya, screening. Nah, ketika screening saham, di sini secara teori kita harus masuk ke saham middle maupun yang small cap ya, yang market kapitalisasinya itu menengah sampai bawah ya. Alasannya secara logika ya, yang mid cap itu biasanya sudah mengalami kenaikan ya. Ini contoh nih, contoh ya. Saya berdasarkan data lagi, ini saham-saham Big Bang. Tadi Big Bang ya, soalnya Big Bang itu kan, nah ini kok free. Oke, ini masa. Bentar ya teman-teman. Baik. Ini contoh nih ya, saham Big Bang, ada BCA, contoh ya. Oke, ternyata, oh, muncul belum? Belum ya. Bentar ya. Ini BCA, perlu saya cek juga, masih belum ya. Oke, tunggu ya. Apa ya? Hmm, threshold. Nah, tapi kalau kita lihat chart BCA, itu sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari bulan Oktober ataupun awal November ya. Hampir sama lah catnya seperti ini nih teman-teman, seperti SPX kayak gini. Dia menguat, bahkan kemarin dia hampir mencapai all-time high baru ya. Artinya lagi di puncak-puncaknya. Oh, ternyata di bulan apa, Big Bang ini sudah menguat dari bulan November sampai awal Januari mungkin ya, teman-teman, sampai akhir Desember gitu. Nah, maka kita masih ada upside, masih, tapi kecil ya, agak nggak terlalu besar. Maka kita rekomendasikannya ke saham-saham yang middle cap. Middle cap ini artinya yang kapitalisasinya menengah maupun kecil. Dan ini jauh lebih lebih simpel ya, artinya ada potensi kenaikan yang cukup signifikan gitu. Jadi kalau teman-teman alasannya kenapa harus yang middle, itu karena ada potensi upside yang cukup besar ya. Itu aja sih, nggak ada faktor yang lain ya. Nggak ada faktor yang lain. Jadi potensi upside-nya itu masih cukup signifikan. Nah, maka kita bisa cek di situ. Yang penting secara umum fundamentalnya bagus ya, kinerjanya walaupun nggak naik signifikan, tapi tetaplah dia leading di sektornya gitu ya. Artinya di subsektor tersebut saham itu eh, paling signifikan lah, paling kinerjanya bagus gitu. Nah, ini terlihat di BCA ya teman-teman ya. Dari 8.600 dia menguat ke 6.400 ya. Artinya dia udah mengalami upset yang cukup signifikan. Terus kita cek juga ada BBRI ya teman-teman. Ini BBRI juga sama, upsetnya hampir sama. Dia mengalami penguatan yang cukup signifikan
di bulan yang sebelumnya. Maka potensi untuk yang Januari ini ada upside lagi, tapi tidak sebesar yang belum menguat signifikan. Nah, contoh-contohnya apa? Izin saya share juga yang tadi. Bentar ya. Oke. Ini ada beberapa saham ya yang mungkin terlihat upside montumonnya di sini. Ya, bahkan ada yang turun nih, seperti ASA ya. ASA ini melemah 12% secara montumon, year to date-nya masih menguat ya. Ya, year to date-nya yang masih kecil ya teman-teman ya. Adaro nih juga belum mengalami upside montumonnya, masih mengalami pelemahan ya teman-teman ya. Terus ada United Tractor juga sama. Terus Delta, Doit ya juga sama nih mengalami penguatannya masih kecil seperti itu. Nah paling yang sudah besar, yang sudah tinggi, cukup tinggi ada dua ya. Nah, itu adalah TPIA dan Vigeo. Dan juga untuk yang lagat nih, ya, saya kira lebih menarik lagi. SCMA secara montumonnya malah year to date-nya malah minus ya. Itu. Mika juga sama belum naik signifikan. Sido muncul apalagi dia malah melemah ya. Cukup signifikan nih untuk Sido muncul. Itu artinya ini masih ada potensi upside yang cukup besar gitu. Nah, nah maka small cap maupun middle cap ini kita rekomendasikan. Secara teori juga gitu ya teman-teman ya, agar probabilitas kenaikan eh, teman-teman nggak kecil ya, justru besar gitu. Mungkin itu Kang Sildan dan Mbak Intan. Siap. Jadi tadi eh, macam-macam ya sahamnya bisa jadi Mm-mm. middle cap juga low cap ya, dan yang apa namanya big cap juga biasanya terpengaruh seperti gitu ya Kang Toto. Mm-mm. Oke, Betul. mohon analisa data. Oke, ini kita next dulu. Pertanyaan dari Pak Bahtiar. Bulan Mei tadi sempat dimention banyak investor yang jual saham gitu ya. Bagaimana menurut Bapak, apakah emiten saham di bulan Mei tersebut banyak yang mengalami kenaikan? Terima kasih. Oke. Sell in May and go away, Kang Toto, fenomenanya. Sell in. Ya, secara fenomena ya. Kita coba balik lagi ke chat ya. Apakah jalan nggak chatnya ya? Composite ya, teman-teman ya. Composite di bulan Mei itu kecenderungan IHSG kita itu mengalami koreksi ya. Ini bulan apa nih? September, Mei. Nah, di Mei, April, Mei ya. Di Mei ini 6.900 ya, awal Mei ataupun akhir April nih 6.900 ya. Dia mengalami pelemahan Bapak nih sampai akhir Mei ya, akhir Mei ataupun awal Juni. Dia sampai dasar sekali nih 6.500. Ini ada koreksi sebesar 400 poin. Cukup lumayan ya teman-teman ya. Nah, artinya justru di Mei ini kita waktunya untuk jualan ya teman-teman ya. Ataupun jangan ataupun kalau mau masuk masuk di akhir Mei gitu. Untuk jadi kalau bisa akhir Aprilnya itu kita jangan ada posisi gitu saham, ataupun walaupun ada saham kita nggak terlalu banyak gitu ya. Kita harus siapkan yang namanya cash gitu. Nanti di bulan Mei, akhir Mei itu kita rekomendasikan untuk buy. Nah, ini di bulan selain itunya nanti akan naik ya. Mm-mm. Sebentar. Kok malah ini ya. Oke ya, teman-teman ya. Ini harusnya saya buka aplikasi. Tapi secara umum gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau Mei itu waktunya kita jualan. Ataupun kita jangan ada posisi dulu gitu. Nanti di akhir Mei kita justru beli. Akhir Mei ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau sell on Mei itu kita justru market itu menunjukkan pelemahan. Maka apa yang harus saya lakukan sebelum Mei kita sudah bersih portofolio gitu. Nanti di akhir Mei kita justru beli lagi. Itu fenomenanya ya.
Oke, sesuai namanya ya, sell in Ya, May ya. Jadi mungkin sell in. ancang-ancang pas sudah mau masuk bulan Mei kita bisa jual dulu nih sahamnya. Oke, Betul. selanjutnya Kang Toto, mohon analisa data Inco dan ADMR. Kalau misalkan ada nih Kang Toto, researchnya terkait Inco sama ADMR. Inco ya sama ADMR. Paling ini kita secara teknikal saja ya Mbak Intan ya. Oke, Coba saya buka dulu aplikasi Bright-nya teman-teman. Ini saya kalau nggak buka Bright, nah tadi, bentar ya, agak mohon menunggu ya, teman-teman. Nah kalau lihat trading view tadi yang website harus login dulu ya. Nah, ini lebih baik kita buka lewat aplikasi aja, biar lebih enak kan teman-teman. Nah, nggak apa-apa mungkin yang mau rekomendasi minta view-nya tadi, nggak apa-apa dulu teman-teman ya. Ini teman-teman punya saham apa di 2024 nih, kira mau beli apa gitu, boleh di-share. Apapun yang 2023 yang cukup menuat, cuan banyak, boleh juga di-share ya teman-teman. Aku cuan banyak nih di cuan gitu, di saham brand atau apa, boleh ya. Oke, tadi Inco sama ADMR ya. Oke. ya. Oh, untuk risetnya saya belum cek ya, Bapak dan Ibu. Nanti coba saya cari. Nanti kalau ada ya bisa di-share di grup ya. Tapi cara umum eh, Inco masih downtrend ya. Downtrend dia cukup panjang downtrendnya nih. Ya dari awal 2023 ya, tertinggi di 7.600 ya, saat ini di 4.400. Artinya dia sudah turun ya, itu levelnya hampir ya, hampir 50% ya. Artinya udah turun cukup signifikan ya, bahkan low-nya dia di 4.000 ya, artinya ini cukup 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 dalam ya teman-teman ya. Nah, terlihat dia dari rebound ya, dari 4.000 ke 4.400, dan saat ini juga masih belum dikatakan uptrend, tapi ada reversal ya. Nah, reversal ini teman-teman bisa juga maksimalkan untuk trading ya. Yang ini suka trading, trading dulu selama jangka pendeknya masih uptrend. Ini jangka pendeknya masih uptrend ya arti teman-teman ya, uptrend ya. Itu dia menguat. Nah, ini bisa diikuti ya trennya ya. Tapi kalau yang mau investasi, lihat dulu. Saya kira nunggu aja, nunggu break ya. Mungkin di level 4.700 atau 4.800 ya. Nah, kalau udah lewat ini, kemungkinan akan terjadi yang namanya uptrend kembali nih. Nah, untuk target-targetnya masih cukup banyak nih teman-teman ya. Yang nyangkut-nyangkut di saham ini, hati-hati juga. Selama kinerjanya masih oke, saya kira bisa di hold ya. Tapi kalau yang kinerjanya mulai turun, nah ini perlu kita cek kenapa gitu ya. Kalau alasannya masih oke ya hold. Tapi kalau alasannya sudah kira-kira jelek ya, nah ini bisa mulai dijual dulu ataupun cut loss ya teman-teman ya. Mending pindah ke saham lain gitu contohnya itu. Nah secara sektor saya kira cukup oke ya. Nikel emang lagi koreksi ya dari harga yang cukup tinggi. Sekarang cuma di level $16.000 ya teman-teman ya. Jadi penurunannya cukup signifikan harga nikelnya sendiri gitu kan. Nah, nah, tapi ada sentimen positif sebetulnya untuk Inco ini, yaitu dia sudah mendeploy untuk smelter ya, untuk proyek hilirisasi nikel. Artinya nanti ketika baterai EV-nya ini udah banyak membutuhkan, saya kira Inco ini akan terdampak terhadap penjualannya ya. Dan saya kira masih cukup optimis ya untuk sektor ini, momentumnya masih oke ya teman-teman ya. Yang perlu kita ketahui adalah kalau kinerjanya makin turun tanpa ada mungkin variasi produk atau inovasi yang lain, ya teman-teman saya kira lebih baik keluar dulu aja dari Inco ini. Tapi secara umum kalau kinerjanya bagus, jadi short aja. Nanti kalau harganya naik, komoditasnya naik, dan ini juga pasti akan terbantu ya, harganya akan kembali menguat gitu. Terus satu lagi tadi ADMR ya.
ADMR secara teknikal juga ini mengalami penguatan ya. Ini mengalami penguatan reversal, tapi cara jangka jangka menengah itu dia masih sideways ya. Sideways artinya dia nggak bergerak kemana-mana, masih di range 1.500 sampai 1.100 ya. Itu. Nah, jadi untuk ADMR trading buy saja dulu ya teman-teman ya. Mungkin target terdekatnya dia resisten dulu di 14 ya. 14 nanti lanjut di 15 nih untuk ADMR-nya ya. Jadi yang mau masuk pas lagi koreksi di support ya, mending beli di support. Jadi kita minimal harus tahu support dan resisten ya. Nanti ketika sudah tahu support dan resisten, tiba-tiba teman-teman bisa akumulasi buy di support, bisa jual di resisten gitu. Nah, ini support terdekatnya dia 1325 ya untuk ADMR-nya. Dan secara kinerja ADMR cukup oke ya. Dia pendapatannya juga cukup bagus dan dia masuk ke ini ya, ke grup Adaro ya, grup Thohir. Saya kira manajemennya cukup oke ya. Dia punya aset 23, penjualan 11 triliun. Ya, net profit ada hampir 4 triliun ya sampai kuartal 3. Cukup menarik sebetulnya untuk kita investasikan ya teman-teman ya untuk ADMR nih. Itu mungkin Mbak Intan. Oke, bisa lanjut lagi Kang Toto? Bisa ke Boleh. Telkom sama INTP dan Akra. Oh, Telkom, INTP dan Akra. Oke ya, agak cepat ya teman-teman ya. Telkom, untuk Telkom ini jadi mover ya kadang ya teman-teman ya. Mover untuk pergerakan di Asia sendiri. Nah, Telkom ini udah uptrend ya. Low-nya dia di 33. Ini di bulan November ya. Ataupun akhir Oktober. Sampai saat ini di 3.900 dan dia resisten kuat ya di 4.000 ya. Untuk yang punya Telkom mending nunggu break aja lah di 4.000. Yang mau baru masuk nih, yang baru mau masuk saya kira tunggu di 4.000 karena ini resisten kuat. Kalau dia nggak kuat break ini ya kemungkinan akan konsolidasi ya agak lama ya. Itu. Tapi yang sudah punya mungkin bisa di kalau masih agak lama bisa switching ke saham lain, jual ya sebagian atau di hold juga nggak apa-apa selama dia masih berada di resisten apa di supportnya ya yaitu di 39 ya. Kalau di bawah 39 ya teman-teman mending jual aja karena udah masuk kategori nanti downtrend kembali. Jadi saat ini masih di area sideways ya, konsolidasi. Ini bagus juga karena volume juga mengalami penurunan ya, volume mengalami penurunan. Nah, nanti dia break 4.000 ini kemungkinan akan rally lanjut menguat ya teman-teman ya. Gitu. Itu untuk Telkom. Terus INTP ya. Sorry. INTP dan Akra. INTP semen ya. Semen juga masih belum kemana-mana Pak. Ini semen juga SMGR, SMBR, apa saham-saham semen ini secara penjualan juga masih kurang menarik ya. Walaupun ada IKN, tapi kalau kita lihat juga IKN ini kan masih probabilitas tinggi juga adanya nanti pergantian presiden ya. Jadi saya kira untuk semen masih tunggu. Yang mau masuk lebih baik ke saham yang lain aja gitu ya. Kita nunggu momentum dulu. Mungkin nanti sektor properti dulu ya yang jalan ya. Kalau sektor properti jalan, biasanya nanti akan sektor pendukung yang akan jalan juga. Seperti semen dan juga mungkin perlengkapan rumah itu ya. Itu juga akan mengalami kenaikan gitu. Dan saat ini sektor properti juga belum mengalami kenaikan. Masih downtrend. Nah jadi saya kira untuk ENTP nih belum kemana-mana dulu nih Bapak ya. Dan dia terlihat sideways ya, bahkan cenderung downtrend nih teman-teman. Dia sideways di low apa support terdekatnya 9.100 nih. Ya kalau break ini hati-hati dia akan kembali melemah ya seperti itu. Itu. Dan selanjutnya adalah Akra ya. Akra saya lebih cenderung Akra justru ya. Ini Akra dari sisi kinerja cukup bagus ya. Dan dia mengalami
konsolidasi yang sehat sebetulnya. Ya, konsolidasi, tapi kecenderungan menguat. Dan saat ini dia hati-hati ada resisten ya, resisten kuat. Ini untuk Akra di level 1550 ya. Nah, ini kalau dia ngebreak ini nih kemungkinan akan lanjut menguat ya, teman-teman ya. Untuk Akra perhatikan saja untuk trading jangka pendek ya, teman-teman ya. Selama volatilitasnya bagus, dia posisi sideways kayak gini ya kita jangka pendek dulu. Nanti kalau break baru kita masuk lagi ya, teman-teman. Itu Mbak Intan. Ini mungkin Oke, masih ada nih Kang Toto yang mau request, masih bisa nggak? fundamental ya. Untuk riset saya kira Pak Pindi ya. Riset kita belum cek ya Pak ya untuk BTPS dan WINS. Nanti kalau ada secara fundamental nanti kita share Pak. Share di grup ya. Ya di grup. Nah, Oke, selanjutnya buka Sido dan SCMA. Mungkin tadi udah dibahas sedikit ya. ya ini buka ya. Buka secara teknikal ya. Aduh, sadway lama ya teman-teman ya. Buka ya. Ini buka bed. Saya sih cenderung ke Goto ya sebetulnya dah, daripada buka nih. Karena buka Hmm. ini dari sisi e-commerce kok nggak jalan juga ya. Tapi Mhm. dia fokusnya kalau nggak salah ke investasi sekarang ya. Dia jadi kayak manajer investasi lagi nih teman-teman. Tapi dia masuknya sektor teknologi. Ini kalau lihat laporan keuangan juga masih merah ya untuk Bukalapak ya. Eh, Mungkin tim riset kita lihat bahwa potensi untuk buka ya masih ada upside-nya. Tapi secara teknikal dia masih sideways ya untuk Bukalapak nih Kang Cildan. Bisa trading cepat dulu aja selama masih di atas support dia di 195 nih untuk Bukalapak ya. Terus selanjutnya Sido. Oke ya, untuk Sido dia sudah ini downtrend cukup panjang ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan dia downtrend, trend line-nya ini downtrendnya cukup dalam ya teman-teman ya. Nah, dalam ya. Kemarin sempat menguat nih sebetulnya, tapi dia masuk lagi sekarang ke asis posisi downtrendnya dia. Tapi ada indikasi nih ada volume ya yang cukup signifikan teman-teman di saham Sido nih ya di awal Desember nih dia ada money yang besar juga untuk masuk Sido ini biasanya ada akumulasi ya. Tapi akumulasi ini nggak bisa serta-merta langsung naik begitu ya. Pasti dia ada konsolidasi dulu. Ini teman-teman bisa rekomendasikan buy untuk Sido di level 500 ya. Ada support kuat dia di 500 nih untuk Sido ya. Mudah-mudahan dia kuat di level ini ya sehingga akan mengalami kenaikan ya. Tapi secara kinerja ada penurunan year on year-nya ya, tapi saya kira perusahaan ini secara fundamental masih sehat ya. Masih sehat dan bagi dividennya juga cukup stabil nih teman-teman. Maka nggak salah juga sih kalau ada koreksi lumayan seperti ini. Nanti ada breakout atas ya. Nah, ini bisa rekomendasikan untuk buy gitu. Untuk sidonya. Satu lagi CMA ya. SCMA kemarin ada buy. Ini terkait dengan buyback ya. Jadi SMA ini ada buyback di perusahaan ya. Sehingga di closingnya dia menguat cukup signifikan. Dan 2 hari terakhir ini ya dia mengalami koreksi kembali. So untuk SMA hold saja teman-teman. Ini untuk jangka panjang saya kira media ya ada tekanan juga media karena secara pemasaran ya agak turun nih. Karena ya orang sekarang udah jarang. Mungkin ya kalau generasi kita nih ya teman-teman masih suka nonton TV nggak sih di rumah? Kayaknya nggak ya. Mungkin sukanya nonton YouTube gitu ya, Netflix dan lain-lain. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini juga mendorong perusahaan media seperti SCMA yang jualan TV gitu ya, Netron dan lain-lain, itu proporsi penontonnya turun ya. Mungkin masih cukup tinggi, tapi generasi baby boomers maupun milenial dan Z ini udah nggak jarang nonton TV ya gitu. Bahkan TV di rumah juga saya sering mati gitu kecuali ada nonton bola nih teman-teman ya, nyala gitu. Baru nyala nonton bola. Ketika nggak ada bola ya
mending nonton YouTube ya teman-teman ataupun yang lain. So untuk SMA kalau secara umum dia inovasinya ada di video ya. Tapi video secara umum juga masih kalah ya sama YouTube. Tapi selama kinerjanya bagus, hold saja teman-teman. Nah ini ada penurunan kinerja ya untuk SMA cukup signifikan IPS-nya dari 11 turun ke 4 ya. Nah ini perlu cermati teman-teman. Tapi cara valuasi cukup oke ya. Teman-teman cukup oke. Ada profit juga. Jadi nanti momentumnya mungkin ketika sektor media lain menguat ya. Maka SMA saya kira menjadi pilihan utama gitu dibandingkan eh, media yang lain teman-teman. Seperti itu. Mungkin itu Kang Cildan dan Mbak Intan ya. Oke, kita cek lagi kolom chatnya apakah sudah clear. Sip, udah nggak ada pertanyaan lagi nih Kang Toto, udah jam 4:20. Mungkin Oke. sebelum menutup webinar hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber Kang Toto Andrianto sebagai Bridge Advisor, dan juga pastinya terima kasih juga nih untuk Sobat Reader dan Insan Brilian yang sudah join webinar dan EduFest sore kali ini. Semoga webinar ini bermanfaat ya untuk trading maupun investing di BRI dan Reksa Sekuritas. Oke, sampai jumpa di webinar selanjutnya di minggu depan ya. Happy trading, happy investing, dan happy next day. Selamat beraktivitas kembali. Mbak Intan dan Sobat Trader semua izin end meet ya.